Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran PJOK yang sempat sempat ada kendala tadi. Mohon maaf, kita tidak jadi untuk melakukan live streaming. Untuk gantinya silahkan nanti simak video ini hingga selesai. Mudah-mudahan dengan video ini mampu membantu kalian untuk memahami pelajaran PJOK lebih dalam. Langsung saja silahkan kalian amati layar yang ada di depan kalian, atau kalau kalian masih menyimpan soal UTS kemarin, silahkan diambil dan membawa pulpen untuk bisa ditandai atau dikasih tulisan. Kalian boleh mencoret-coret soal tersebut agar kalian untuk bahan belajar kalian di tes-tes selanjutnya nanti. Langsung saja kita ke nomor 1. Saya lihat banyak sekali yang mengalami kesulitan untuk mengerjakan soal-soal UTS ini. Mungkin karena pengalaman ini baru pengalaman kalian pertama untuk mengerjakan soal PJOK, karena kemarin tesnya cuma praktek. Nah, mulai kelas 4 dan seterusnya nanti tesnya itu ada tes tertulis dan tes praktek. Dan juga ada materi-materi yang belum dijelaskan, maka mungkin banyak yang mengalami kesulitan. Sebenarnya juga materinya ini sebagian besar ada di buku. Kalau kalian rajin membaca buku paket yang sudah dibagikan, insya Allah bisa untuk mengerjakan ini. Oke, langsung ke nomor satu ini. Langsung ke nomor 1. Berilah tanda silang ABC. Gerakan melempar bola out. Nah, lemparan bola ke dalam itu adalah merupakan gerakan manipulatif. Tentu karena itu gerakan melempar bola, otomatis itu gerakan manipulatif. Tapi gerakan manipulatif tersebut disertai dengan gerakan lain. Nah, gerakan lain itu gerakan apa? Seperti yang kita ketahui bahwa kalau kita melakukan lemparan ke dalam itu tidak boleh sambil lompat atau tidak boleh sambil jalan. Maka gerakan manipulatif dalam lemparan bola ke dalam itu adalah gerakan kombinasi. Gerakan kombinasi dalam lemparan ke dalam itu adalah gerakan manipulatif dan gerakan non lokomotor. Nah, ini gerakan non lokomotor, gerakan manipulatif dan gerakan lokomotor. Non lokomotor kenapa? Karena ketika kita melempar bola dalam sepak bola, melakukan lemparan bola ke dalam, kita nggak boleh bergerak atau kita nggak boleh berpindah tempat dan kita nggak boleh lompat. Maka gerakannya adalah gerakan manipulatif dan gerakan non lokomotor. Silakan nanti kalian cari sendiri video lemparan bola ke dalam permainan sepak bola itu seperti apa. Oke, selanjutnya nomor 2, menendang bola ke arah teman disebut gerakan apa? Nah, memberikan bola ke teman atau mengoper bola itu juga dinamakan gerakan mengumpan. Nah, kalau menembak ke gawang kan otomatis salah, kalau miring juga salah, karena memberikan bola ke teman itu namanya mengoper atau passing atau mengumpan. Lihat nomor 3. Gerak dasar bola voli seperti di atas adalah gerakan. Itu adalah gerakan passing bawah. Kenapa dinamakan passing bawah? Karena gerakan ayunan tangannya dari bawah ke atas. Kalau passing atas itu tangannya di atas. Nah, karena ini saya nggak bisa mempraktekkan ya, suatu saat kalau ada pertemuan kita praktekkan bareng-bareng. Kalau servis otomatis tidak servis, karena apa? Ini gerakan untuk menerima bola. Nah, gerakan menerima bola dalam bola voli itu dinamakan passing. Nomor 4, posisi kaki saat melakukan passing bawah adalah posisi kaki. Nah, lihat, ini kan gerakan passing bawah. Nah, lihat posisi kakinya seperti apa. Kalau kalian lihat, posisi kakinya ini sejajar dengan bahu, tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit. Nah, kita lihat yang selebar bawah ada enggak? Nah, ini ada. Posisi kaki adalah selebar
bahu, dibuka selebar bahu, tidak terlalu rapat, karena lihat ini enggak rapat, dan juga tidak terlalu lebar. Gambarnya seperti ini, gerakan passing ke bawah, kakinya harus dibuka selebar bahu. Kita lanjutkan nomor 5. Dribbling dalam istilah permainan bola basket artinya apa? Dribbling itu dalam permainan bola basket dan permainan bola sepak bola itu ada istilah dribbling. Dribbling itu artinya menggiring bola, mendribble, menggiring bola. Nah, kita lanjutkan ke nomor 6. Dalam permainan bola basket, nah kalian lihat ini. Nah, gambarnya itu yang paling cocok dari jawaban ini kira-kira apa? Nah, sebenarnya mudah untuk mengerjakan. PJOK itu pasti jawabannya itu sering ada di soalnya itu sering jadi jawaban. Nah, ya dalam permainan bola basket gambar tersebut merupakan jenis passing atau operan apa? Kalau dipantulkan berarti operan pantul, karena juga ada operan datar dan ada operan melambung atau di atas kepala. Kalau ini operan dipantulkan ke tanah. Gerakan seperti di bawah. Nah, ini cara memegang bat, namanya apa ini? Kalau ini namanya gerakannya seperti berjabat tangan, maka dinamakan cara memegang bat berjabat tangan. Ada juga yang cara memegang bat seperti memegang pena. Kalau memegang sapu itu tidak ada, kalau memegang tongkat juga tidak ada. Lanjut ke nomor 8. Dalam permainan bulu tangkis, pukulan keras. Nah, ini kuncinya, pukulan keras cepat itu namanya pasti smash. Pukulan keras itu namanya smash. Gambar tersebut adalah gerakan dalam permainan bulu tangkis yang disebut. Nah, lihat ini untuk akan memulai permainan. Nah, pukulan untuk memulai permainan itu namanya servis dalam bola basket. Kalau dalam bola voli juga ada gerakan servis. Kalau smash itu pukulan keras tadi ya. Kalau lob itu pukulan normal seperti biasa, gerakannya seperti gerakan biasa, dan ada pukulan drop shot. Nah, besok kita buat video contoh-contoh pukulan ini. Oke, kita lanjutkan nomor 10. Yang bukan termasuk teknik menangkap dalam permainan kasti. Nah, menangkap itu ada menangkap bola dari bawah, ya, ada menangkap bola mendatar, ada menangkap bola melambung ada, tapi menangkap bola dari samping itu tidak ada. Ya, menangkap bola dari samping tidak ada. Setelah melakukan memukul bola kasti, tugas pemain adalah nanti di lembar kalian boleh dicoret-coret, dikasih tanda biar hafal ya. Kalau kemarin mengerjakannya salah bisa dibetulkan, dicoret-coret di lembar jawab, lembar soalnya itu boleh dikasih tanda. Oke, nomor 11. Setelah memukul bola kasti, tugas pemain adalah, nah setelah memukul terus kenapa? Diam di tempat? Oh ya enggak mungkin. Kalau jalan cepat, ya kalau jalan pasti kena bola nanti kalau jalan, makanya harus berlari. Nah, berlari sampai ke tiang hinggap. Ini jawabannya berlari. Nomor 12, gerak. Ini ya, ini jawabannya berlari. Nomor 11 jawabannya berlari. Setelah mukul bola kasti, tugas pemain adalah berlari ke tiang hinggap. Gerak melangkahkan kaki secara berkelanjutan dan salah satu kaki selalu menempel di tanah atau di lantai. Nah, gerakan kaki berkelanjutan dan salah satu kaki selalu menempel di tanah, itu namanya satu kaki harus menempel di tanah, namanya berjalan. Kalau suatu saat melompat berarti itu lari. Kalau berjalan itu harus
salah satu menempel di tanah. Termasuk kalau lomba jalan cepat itu juga kakinya harus salah satu menyentuh tanah. Kalau ada tidak menyentuh tanah akan didiskualifikasi, karena jalan cepat itu gerakannya harus berjalan. Namanya berjalan itu harus salah satu kaki menyentuh tanah. Nah, sekarang kalau gerakan melangkahkan kaki secara berkelanjutan dan saat kedua kaki melayang di udara, itu namanya berlari. Karena ketika kita berlari kadang-kadang kita akan sedikit melompat, ya, kakinya enggak selalu salah satu menyentuh tanah. Dilanjutkan, nomor 14, gerakan akhir dalam lompat jauh adalah gerakan akhir dalam lompat jauh. Setelah lompat jauh, pertama untuk lompat jauh itu pertama lari, setelah lari lompat, setelah lompat mendarat. Gerakan akhirnya adalah mendarat. Oke, kita lanjutkan. Berikut jenis olahraga lempar yang dilombakan dalam cabang olahraga atletik usia anak SD. Nah, di usia anak SD itu sering ada lomba lempar. Nah, kalau lempar lembing, lempar martil, tolak peluru ini untuk dewasa. Kalau anak-anak, kalau di usia SD itu ada lomba namanya lempar turbo. Nah, suatu saat besok kalian ikut lomba itu antar sekolah, ada lomba lempar turbo. Nah, bukan lempar lembing, karena kalau lempar lembing bahaya buat anak-anak, maka dibuat lempar turbo. Lempar turbo itu turbonya itu bentuknya seperti roket, ya, seperti roket terus dilemparkan. Oke, kita lanjutkan ke isian. Penyerang striker dalam permainan sepak bola berada dalam posisi. Nah, striker itu ya meski sering mundur juga, sering ke belakang juga, tapi posisi yang pasti atau posisi yang sering ditepati adalah posisi depan. Nah, depan. Posisi striker adalah posisinya depan, karena penyerang harus di depan. Ini kita lanjutkan. Dalam permainan sepak bola, sebagian tubuh mana yang tidak boleh menyentuh bola kecuali penjaga gawang? Ya, kalau tangan menyentuh bola maka terjadi hand, maka tangan tidak boleh menyentuh bola. Tangan, jawabannya adalah tangan. Pukulan pertama dalam permainan bola voli. Nah, pukulan pertama dalam bola voli, dalam tenis meja, dalam badminton itu namanya servis. Nah, biasanya servis itu juga enggak apa, servis. Nah, ya. Tapi asal kamu tahu kalau tulisannya servis seperti ini, nah, lebih betul, lebih benar. Kalau ditulis servis juga nggak apa-apa, tapi yang penting kalian jawab servis. Nomor 19, berapakah skor satu set dalam pertandingan bola voli? Nah, satu set itu artinya kalau skornya sudah mencapai angka tertentu, maka itu dinamakan game point atau satu set. Maka akan terjadi pergantian tempat, atau kalau memang game setnya itu satu pertandingan, yaitu nanti yang sudah mencapai poin tertentu akan menang. Nah, poinnya itu berapa? Poin puncaknya. Untuk bola voli, skor maksimalnya atau satu set pertandingan itu adalah skornya 25. Skornya 25 poin, ya, bukan poin, skor. Nomor 20, gerakan mengoper bola pada permainan bola basket termasuk gerakan dasar mengoper bola. Mengoper bola otomatis kan ada bolanya. Kalau ada bolanya maka ini adalah gerakan dasar manipulatif. Nah,
gerak lompat dan memasukkan bola ke dalam ring basket disebut kombinasi. Nah, memasukkan bola, melompat dan memasukkan bola. Nah, ada melompatnya berarti apa? Manipulatif dan lokomotor. Manipulatif dan lokomotor, kan melompat dan memasukkan. Lokomotor, kombinasi gerak ini. Oke, kita lanjutkan. Maaf. Pukulan forehand tenis meja merupakan pukulan mengenai bagian. Nah, namanya for itu pasti depan. Alat pemukul bola pada permainan tenis meja adalah alatnya itu namanya bat. Pukulan bola tinggi dari atas kepala dan mengarah ke garis belakang lapangan lawan. Pukulan bola tinggi ke atas dari atas kepala mengarah belakang garis lawan. Pada permainan bulu tangkis disebut pukulan apa itu? Ya, pukulan tinggi. Kalau pukulan tinggi itu namanya lob. Di lob itu namanya pakai pukulan tinggi di atas kepala. Kalau sambil lompat itu jadi smash. Nah, kalau lob di atas kepala terus dikasih ke belakang lawan, di garis belakang, di belakang lawan jauh, dikasihkan jauh, itu namanya di lob, kurang lob. Nah, mengarah ke garis belakang lawan, dipukul dari pukulan atas tapi jauh, itu namanya pukulan lob. Nomor 25, permainan bulu tangkis 2 orang melawan 2 orang disebut pertandingan. Kalau 2 orang itu namanya ganda. Ganda itu ada ganda campuran dan ganda biasa. Ganda. Kalau ganda, permainan ganda itu bisa putra sama putra, bisa putra sama putri. Melempar bola kasih kepada teman yang jaraknya jauh sebaiknya menggunakan jenis yang ya. Nah, kalau jauh pakai lemparan apa kira-kira? Kalau tempatnya jauh, kalau temannya dekat pakai lemparan datar atau lemparan pendek atau lemparan bawah. Kalau temannya dekat, kalau ke temannya jatuh pakai lemparan lambung. Nah, kalau jauh pakai lemparan lambung, kalau dekat pakai lemparan bawah. Jenis jalan yang dilombakan dalam cabang olahraga atletik. Nah, itu tadi lomba jalan cepat. Lomba atau jalan cepat. Lomba jalan itu namanya lomba jalan cepat. Nah, lomba jalan cepat itu tidak boleh kakinya harus salah satu menyentuh tanah. Nggak boleh dua-duanya tidak menyentuh tanah. Istilah asing untuk lomba lari cepat adalah lari sprint. Kalau lari jarak jauh itu namanya maraton. Kalau lari pendek, lari cepat. Nah, lari cepat atau lari pendek itu namanya sprint. Lomba lari cepat namanya sprint. Lari cepat atau lari 100 meter. Lari jarak pendek. Gerakan memindahkan tubuh menggunakan tumpuan 2 kaki disebut apa ini? Kalau itu ada namanya loncat, ada namanya lompat. Kalau pindah
itu pak kita meloncat atau meloncat dengan 2 kaki. Kalau lompat cuma menggunakan 1 kaki. Ini loncat. Nomor 30, gambar tersebut adalah alat yang digunakan dalam olahraga. Ini gambar apa ini? Ini ya namanya lempar turbo. Ini namanya turbo, bentuknya kayak roket. Ya kira-kira kalian udah jawab apa ini? Namanya turbo, lempar turbo. Ya nanti kapan-kapan kita kasih video-video tentang olahraga lempar turbo, tapi ini kita fokus untuk pembahasan soal ini dulu. Nanti insya Allah nanti soalnya ini nanti saya share aja ke lewat Google Drive buat belajar kalian. Kalau ada yang hilang juga biar bisa buat belajar ya. Udah ya, nggak kecilkan lagi. Ini namanya turbo, ini seperti ini, bentuknya kayak roket. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Sebutkan 3 contoh gerak manipulatif dalam permainan sepak bola. Banyak sekali gerak manipulatif toh. Menggiring bola, tapi harus ada bolanya. Harus ada bolanya. Kalau menggiring, gerakan menggiring tanpa bola itu bukan manipulatif, tapi gerakan lokomotor. Terus menendang bola, harus ada bolanya. Ada lagi sepak bola, melempar bola. Kiper atau pemain yang melakukan lemparan ke dalam juga akan melakukan melempar bola, harus ada bolanya. Kalau nggak ada bolanya ya namanya gerakan lokomotor atau gerakan non lokomotor, karena manipulatif itu harus ada benda yang digerakkannya. Jelaskan arti pukulan smash dalam permainan bola voli. Kamu jelaskan aja smash itu apa, ciri-cirinya pukulan smash itu apa. Misalnya gini, pukulan smash adalah pukulan yang keras. Nah, tulis saja nggak apa-apa, pukulan yang keras. Nah, terus ciri-ciri pukulan smash itu gimana? Pukulan yang masuk atau pukulan yang menuju ke arah lapangan lawan. Nah, itu juga boleh ciri-cirinya pukulan smash itu pukulan yang disertai lompatan. Nah, pukulan dengan melompat. Kalau smash itu juga harus mengarah ke daerah lawan, ke lapangan lawan maksudnya. Ke lapangan lawan. Nah, itu artinya pukulan smash itu ya. Kalian akan sebutkan ciri-cirinya pukulan smash itu apa saja. Nah, nomor sebutkan 3 contoh gerak dasar dalam permainan bola voli. Contoh gerak dasar. Nah, gerak dasar apa ini? Gerak dasar lokomotor, non lokomotor atau manipulatif. Kalau cuma gerak dasar saja ya kalian sebutkan gerakan-gerakan yang ada dalam permainan bola voli. Contohnya
passing bawah. Nah ini kan nggak ada gerak dasar apa lokomotor. Nah ini gerak dasar, kalau suruh menyebutkan gerak dasar dalam permainan bola voli ya kalian sebutkan gerakan-gerakan atau teknik-teknik yang ada dalam olahraga permainan bola voli. Contohnya ada gerakan passing bawah, ada gerakan smash, gerakan pukulan smash. Nah, ada juga pukulan smash, terus ada gerakan servis juga ada gerakan dalam permainan bola voli. Seperti macam passing operan dalam permainan basket. Nah, macam-macam passing atau operan itu ada passing lurus atau dada, passing dada atau lurus, ada passing lambung, dan ada passing pantul. Ada passing pantul. Nah, sebutkan contoh gerak dasar dalam permainan tenis meja. Gerak dasar dalam permainan tenis meja atau contohnya apa saja? Gerak dasar dalam permainan tenis meja ada apa? Ada servis, kan ada servis, ada pukulan backhand. Nah, pukulan backhand itu di tenis meja atau di bulu tangkis juga ada pukulan backhand. Dan kalau suruh gerak dasar ya kalian sebutkan tekniknya apa. Backhand, ada pukulan juga. Tapi kalau tenis meja nggak ada pukulan lob, ada pukulan smash, ada smash. Nah, oke, contoh gerak dasar dalam permainan tenis meja ada ya pukulan servis, ada pukulan backhand, ada pukulan smash. Nah, kalau suruh gerak dasar ya kalian sebutkan aja gerakan-gerakan yang ada dalam teknik-teknik yang ada dalam permainan yang suruh disebutkan tadi. Sebutkan 3 peralatan yang digunakan dalam permainan bulu tangkis. Nah, udah ini ada net. Nah, net itu jaring. Ada apa lagi? Ada raket. Ada kok atau shuttlecock. Shuttlecock atau kok atau raket. Boleh ditulis kayak gini nggak apa-apa, raket atau kok. Terus ada apa lagi? Ada peralatan yang wajib, yang harus. Kalau sepatu dan sebagainya itu nggak harus. Tapi ya, peralatan lapangan juga perlu. Lapangan dan sebagainya kan sebutkan sendiri nanti ya. Sebutkan lemparan dalam bola kasti. Nah, ada lemparan dalam bola kasti, ada lemparan bawah atau menyusur tanah, ada lemparan atas atau melambung, ada lemparan datar atau lemparan bola datar, lemparan
jelaskan apa yang dimaksudkan dengan gerak berjalan ya tadi itu loh, yang di sini, nah, gerak nah ini gerak dasar, gerak melangkahkan kaki secara bergantian dan salah satu kaki selalu menempel di lantai atau tanah. Nah, ya kalian menjawabnya itu pasti ada jawabannya di soal, biasanya seperti itu kalau PJOK. Jadi nggak sulit, asal kalian paham saja. Kalian harus pinter-pinter mencari jawabannya di antara soal, dan jawabannya juga pasti masuk akal. Jadi harus pakai logika. Nah, itu aja cukup untuk pembelajaran. Nah, sekarang sebutkan 3 jenis olahraga lari yang dilombakan dalam cabang atletik. Nah, lari itu ada lari, contohnya ya, lari maraton, terus ada lari cepat atau lari sprint, lari cepat atau lari jarak pendek, lari 100 meter atau sprint namanya lari 100 meter, lari jarak pendek. Ada lari gawang juga, ada lari apa lagi, lari estafet. Nah, ya lari estafet. Nah, lari estafet itu lari yang gantian, lari yang biasanya ada 4 pemainnya, jadi gantian larinya. Jelaskan perbedaan dengan melompat dan loncat. Nah, ini, loncat itu contohnya loncat. Kalau loncat itu tumpuannya 2 kaki. Kalau lompat tumpuannya 1 kaki. Ya, ini perbedaannya udah. Kira-kira itu penjelasannya. Silahkan kalau masih ada yang kurang paham bisa tanyakan secara lewat WA atau ya lewat chat di bawah ini, di lewat komentar juga bisa. Silahkan. Nanti ini untuk bahan belajar kalian bisa kalian salin lewat lembar soal kalian, atau nanti kalian download, nanti kayak saya share lewat Google Drive. Demikian pembelajaran kita kali ini, Pak Rafiq. Sekali lagi mohon maaf ya, mohon maaf sebenarnya ya. Insya Allah suatu saat kita bisa kita bisa zoom-zooman, tapi untuk kali ini belajarnya seperti ini dulu. Silakan nanti kalau kalian memang butuh pengulangan, ada yang belum paham, bisa kalian putar lagi videonya. Oke, saya cukupkan sekian. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.